Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Vosalgo. Di video singkat kali ini kita akan melanjutkan video tutorial kita yang kemarin yang belum sempat berhasil jalan dari zcode.com. Jadi kita sudah sampai di JTextPen. Jadi JTextPen di sini digunakan untuk menampilkan teks HTML. Ini adalah teks HTML-nya. Nanti dia akan ditampilkan seperti hasil tampilan pada saat kita menggunakan browser. Jadi dia nanti tampilnya seperti ini. Di video yang lalu kita salah menggunakan URL, tapi kali ini kita akan perbaiki. Jadi kita copy dulu kelasnya textpenx.java, kita copy. Kemudian di NetBeans kita yang lalu kita lanjutkan saja, kita buat kelas dengan nama yang sama. Kemudian kita kopikan lagi source code-nya. Semua kita kopikan ini source code-nya untuk JTextPen. Jadi kegunaan dari JTextPen ini bisa digunakan untuk menampilkan teks HTML ya dalam format HTML. Oke, ini hasilnya. Kalau kita run ini, maka dia tidak ada error ya. Sebenarnya tidak ada error di sini, tapi kalau kita run file, maka oh ya ada sini ternyata. Di sini karena saya sudah siapkan file ya, ada file saya siapkan di sini di my document. Jadi ini dia mengarah ke userdir. Kemudian userdir saya adalah kalau di Windows itu my document. Kemudian file currentdir text.html. Ini tidak error karena saya sudah siapkan file HTML-nya, tes HTML-nya di sini. Ini tes HTML, ini file saya dari Zcode juga ini. Coba kita buka pakai Notepad++. Tidak kelihatan ya. Ya ini teksnya, ini filenya. Ini filenya. Kemudian kita akan menampilkannya melalui ini, dan dia sudah tampil sebenarnya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin tidak berhasil tampil di sini, itu karena filenya belum ada. Jadi filenya dibuat dulu di my document tes HTML-nya ini. Ada juga contohnya di Zcode yang bagian atas. Buat file ini tes HTML di my document. Nah, sekarang kita mau sedikit modifikasi. Jadi ini programnya ketika kita run, dia run file, dia size-nya kecil ya, padahal ini besar sebenarnya. Kalau kita perbesarin dia besar. Saya mau kasih dia ukuran 640 x 480. Tapi sebelumnya saya nonaktifkan dulu ini pack, karena pack ini yang membuat dia kecil. Coba saya run lagi. Jadi dia lebih kecil lagi ya. Jadi pack ini tergantung isi dari komponen yang ada di dalamnya. Kalau begitu saya buat dia dengan ukuran set size dulu. Di bagian initnya set size saya buat ukurannya 640 kali 480. Oke, coba saya run lagi. Oke, ini teksnya. Jadi ini menampilkan isi dari teks HTML. Dan tampilannya itu, tampilan teks HTML-nya dia tidak sama persis dengan isinya ya, karena isinya ada tag-tagnya, ada tag HTML. Ini tidak ditampilkan. Yang ditampilkan adalah ini body, dari halaman body, JTextPen dan seterusnya. Coba kita lihat run lagi. Ya ini a simple HTML document JTextPen, a simple HTML document yang mana ya ini. Ini ya, dia mulai dari sini, yang ada di body yang dia tampilkan. Yang ada di head juga dia tidak tampilkan. Oke, di sini saya mau modifikasi. Saya mau ada tombol browse dulu untuk pada saat saya jalankan ini aplikasinya, dia akan mencari file dulu. Dia akan mencari file ke dokumen. Jadi saya bisa buka dokumen HTML yang lain, bukan hanya ini saja. Caranya adalah saya buat jFileChooser di situ. Ini saya gunakan jFileChooser. Saya bisa letakkan dia di sini. Tunggu, saya letakkan di mana nih? Di dalam ini ya. Di load filenya, di sini saya letakkan di sini. jFileChooser. Saya import dulu. Coba saya run file. Ya, dia nanti kalau dia oh belum ya.
Dia harus dipanggil seperti ini dulu sih. Jadi panggil dulu seperti ini. Coba saya run dulu. Ya, jadi nanti dia pada saat saya run dia akan muncul tampilan open dialog seperti ini. Kemudian nanti saya bisa memilih file. Misalnya saya memilih file HTML seperti ini. Open. Kalau sekarang dia belum terbuka sesuai filenya ya. Jadi di sini saya tambahkan pernyataan conditional if. Jika dia mengapprove, pilihannya adalah mengapprove ini file chooser. Baru saya buka filenya. Pertama saya ambil filenya dulu. Saya baca dulu filenya, selected file yang dia pilih. Kita pilih di sini. Kemudian karena metode setPage dia berisi URL, maka kita modifikasi dia. Kita convert file ini menjadi URL. Selected file ini kita convert menjadi URL. Caranya adalah kita buat objek URL dengan cara selected file to URI to URL. Ini caranya. Saya dapat dari Stack Overflow juga. Kemudian terakhir untuk set isi dari text pane-nya ini kita rubah menjadi seperti ini. Jadi yang di bawah ini, yang ini kita rubah menjadi seperti ini. Kita jadikan komentar saja. Ini diimpor dulu. Oke, save. Kemudian kita coba run file. Jadi pada saat di run kita diminta untuk mencari file dulu, cari filenya. Misalnya saya kasih masuk ini tes HTML, maka yang muncul adalah teks ini. Kebetulan ini adalah teks yang sama ya. Kalau mau saya edit, saya bisa copy dulu. Di tes HTML saya copy. Saya kasih nama teks HTML copy. Saya edit dulu ya. Saya edit di sini pakai Notepad++. Saya beri nama copy HTML dokumen. Ini saya rubah ini saja ya. Ini saya ganti dari tahun 2023. Save. Oke. Jadi nanti ketika saya run file, kemudian yang saya browse adalah yang kopinya. Ini yang tes copy. Maka yang muncul adalah ini yang 2023. Copy HTML dokumen. Jadi ada permintaan browse dulu baru dia pilih filenya ya. Kemudian yang terakhir sebenarnya kita kalau di Java itu ada namanya look and feel. Kalau kita lihat view-nya ini tampilannya sangat sederhana ya. Ada cara instan untuk mengubah tampilan ini menjadi lebih menarik sedikit dengan menggunakan look and feel. Kalau di NetBeans itu ada look and feel yang sudah tersedia, namanya Nimbus ya, Nimbus look and feel. Saya coba carikan dulu. Jadi ini cukup dikopikan saja di awal bagian inisialisasi. Kita tambahkan saja source code ini di bagian init, atau pada saat pertama kali dibuat objeknya, pada saat pertama kali dipanggil konstruktornya. Bisa di sini di bagian konstruktor, atau di sini bagian atasnya init yang paling atas. Seperti ini. Ini source code untuk memasang look and feel. Jadi nanti yang mulanya tampilnya seperti ini, kalau saya run lagi, maka dia akan sedikit berbeda ya. Ya, ini dia tampilnya seperti ini. Awalnya dia seperti ini. Sekarang dia ada bevel-bevelnya di sini. Kemudian saya browse file yang tadi, tes HTML, open, dia jadi seperti ini. Ada sedikit perbedaan, mungkin tidak terlalu terlihat, tapi ini berbeda ya, sedikit berbeda. Mungkin untuk komponen-komponen yang lain juga nanti akan terlihat perbedaannya. Oke, kemudian kita juga di file chooser ini kita bisa melakukan filter. Jadi kita bisa filter supaya nanti yang terlihat hanya HTML saja. Jadi kita bisa menetapkan filter untuk filenya, supaya misalnya kita mau filter supaya terlihat adalah HTML saja, cukup kita tambahkan ini saja di dalamnya. Tambahkan add choosable filter. Kita import dulu choosable filter .html. Jadi saya mau yang tampil nanti .html saja. Coba saya run file.
Kemudian saya terapkan filternya. Jadi dia muncul yang .html di sini. Oke. Saya kira demikian, cukup sederhana. Kalau teman-teman punya saran dan pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Insya Allah kita akan jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.